Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la khalla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay turaku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya dan qiyamul lail pada malam hari ini, mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita tiada terasa kita sudah ada dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Beberapa waktu kita sudah melakukan penjemputan malam Lailatul Qadar. Tetapi sekali lagi, subhanallah, nikmat itu tiada taranya kalau kemudian kita sudah akhir-akhir di dalam bulan Ramadan ini, kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap istiqomah untuk kemudian menjalani qiyamul Ramadan sampai detik ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan oleh junjungan kita khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya mengambil topik yaitu iman itu pasti diuji oleh Allah. Jadi ujian itu pasti akan terkenai kepada semua makhluk manusia di dalam kehidupan dunia ini. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu-ibu bahwa misi kita diciptakan oleh Allah dengan membawa kefitrahan kita sebagai hamba Allah, yang mana kita sudah berikrar bahwa kita ini hanya menuhankan Allah, hanya menjadikan Rabb itu sebagai tempat penyembahan, hanya sebagai Rabb itu sebagai tempat ketundukan, kepatuhan dan ketaatannya. Dan tatkala itu pula kemudian kita dilahirkan dalam kehidupan dunia, kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi visi ini. Sehingga kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Ini sangat lengkap. Mungkin kalau kemudian kita lihat di dalam surat di dalam Ad-Dariyat, mungkin panjenengan juga sudah hafal kaitannya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi di dalam surat Al-Bayyinah ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kita ini menjalankannya dengan apa, begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Tidaklah aku perintahkan kalian semuanya kecuali hanya tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddina hunafa'a,
yaitu kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi, mukhlis, harus menjalani secara ikhlas di dalam agama yang lurus ini. Inilah yang kemudian merupakan garis merah kaitannya dengan kita ini menjalani kehidupan ini mengikuti yaitu agama yang lurus ini, bukan di luar agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian kita lihat di dalam setiap perkembangan masa atau mungkin setiap perkembangan peradaban manusia, yang kita kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan manusia itu tidak hanya pada umatnya khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak, tetapi umat-umat terdahulu juga diuji oleh Allah taala. Dan kita banyak dapatkan kisah-kisah itu. Dan bagaimana kesudahan umat-umat yang mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, dan kemudian siapa yang kemudian mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibat apa yang kemudian dia dapatkan tatkala kemudian mereka itu ingkar kepada Allah Ta'ala. Terus bagi kita untuk apa itu kisah-kisah umat-umat terdahulu? Untuk mendapatkan pelajaran supaya kita tidak mengulangi kembali sesuatu yang itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Ternyata tidak demikian, di dalam setiap peradaban itu berulang kembali. Ya, seperti kita sekarang ini, maaf ini saya nggak nyindir ya, dan kita masih diuji nih di dalam bulan Ramadan ini. Betulkah kemudian kita ingin mengharapkan malam Lailatul Qadar? Ya, maka itu akan diuji. Apakah semaraknya Ramadan ini hanya pada awal-awal saja? Itu juga akan kemudian diuji oleh Allah. Dan subhanallah, ini kemudian setiap peradaban, setiap tahun, setiap waktu itu kemudian menunjukkan ternyata setelah kemudian mulai akhir Ramadan, maka manusia hilang dari rumahnya Allah Ta'ala. Sedang jelas sekali dalam Al-Quran kita diiming-iming yang namanya khairum min alfi syahrin. Ternyata manusia nggak butuh. Ya, mereka ini abstrak. Kalau bosonya orang yang kufur kepada Allah, untuk apa orang kita ini nggak tahu apakah nanti benar ada itu kiamat, nanti ada akhirat atau tidak. Lu kan itu wajib kita imani. Kamu sudah pernah masuk ke sana loh. Nah, ini kan gendeng-gembleng. Maka apa? Enggak begitu, karena keyakinan itu tidak mesti harus kemudian apa kita ini harus ke sana dulu. Tetapi apa? Tetapi kita diberitakan oleh Al-Qur'an, dan itu kemudian apa? Itu merupakan sesuatu yang datangnya dari Rabb Ilahi yang menciptakan kita semuanya, Tuhan kita yaitu Allah Azza wa Jalla, yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Ini saudara. Jadi jangan sampai kita ini terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang itu metafisika atau kemudian rasionalistik. Karena di dalam Islam rasionalistiknya kemudian apakah dia harus dibuktikan dengan sendirinya dia sendiri kemudian mengalami, tidak demikian. Tapi sesuatu yang informasi yang datangnya dari wahyu Allah itulah merupakan realitas yang kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak mungkin lah kemudian kita kemudian kalau saya nggak percaya itu zamannya Adam apa memang begitu diuji oleh Allah, zamannya Nuh ya, apakah kemudian banjir bandang seluruh dunia? Kita nggak perlu kemudian membuktikan kemudian kita masuk di dalam masa itu, tidak. Tetapi apa kita percaya dengan informasi yang ada di dalam Al-Quran, karena itu merupakan salah satu rukun iman bagi kita semuanya. Kita mempercayai kaitannya dengan Al-Quran. Semua informasi Al-Quran adalah sebuah kebenaran, dan apa yang menjadikan tatanan di dalam Al-Quran adalah sebuah hal yang niscaya bagi orang mukmin. Dia tidak harus menepatinya dan menjalankannya. Ini saudara. Saya tadi mengambil sebuah ayat yang ada di dalam surat
yaitu Al-Ankabut. Tetapi saya memulai dengan surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang itu mematikan dan yang menghidupkan. Artinya apa? Artinya ada yang kuasa dalam kehidupan kita itu. Siapa yang kuasa? Yaitu yang menciptakan kita, bukan diri kita. Ya, jadi kalau panjenengan itu mendapatkan informasi, yang tahu diri manusia itu siapa? Banyak orang yang salah faham. Dirinya sendiri yang tahu, ini salah. Tetapi apa? Khaliq yang kemudian apa? Al-Khaliq lah, dia yang lebih tahu tentang kita. Sehingga kita harus kemudian apa? Mendasarkan semuanya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Al-Khaliq. Apa yang kemudian kita jalani harus kemudian apa? Kembali merujuk kepada apa yang dimaui oleh Al-Khaliq, masyiatullah. Ini saudara, siapapun yang kemudian menyimpang, maka dia kemudian sudah barang tentu ini yang kemudian sering kita lantunkan, ghairil maghdub, dan tidak akan kemudian didapatkan oleh orang-orang yang kemudian mereka itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin. Lebih-lebih tersesat. Jelas ada jalannya, jelas di dalam Islam cari jalan yang lain, tersesatlah. Ini saudara. Sehingga di dalam ayat yang kemudian di dalam surat Al-Bayyinah tadi, kenapa itu? Yaitu kaitannya dengan mukhlisina lahudina hunafa'a. Karena apa? Karena Allah telah menunjuk apa yang kita turuti, apa yang kemudian kita jalani, apa yang kemudian kita jadikan patokan, yaitu agama yang lurus yang dibawa oleh khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan saudara. Mari kemudian untuk apa itu semuanya kita diciptakan ataupun kemudian dimatikan, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini oleh Allah diuji. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Apa yang dikatakan baik itu, maka di dalam tafsir dinyatakan bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, unsur pertama adalah yaitu mutaba'ah. Apa yang kita jalani ini harus ada tuntunan sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh kemudian kita ini apa jari pikiran kita, apa jari manusia, apa yang kemudian jari penelitian dan lain sebagainya. Kehidupan ini sudah ada jalur kehidupan yang format yang telah ditetapkan oleh Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita ini ibaratnya kalau kemudian memakai, ya, atau kemudian memasangkan, kita ini apa seperti bangunan ini, maka yang namanya kaca-kaca ini tinggal meletakkan pada bingkainya masing-masing. Kita juga demikian. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lurus di dalam agama Allah, maka letakkanlah bingkai diri kita ini dengan agama Allah. Ya, ini saudara, karena agama Allah itulah yang menata kehidupan kita. Dan satu-satunya yang kemudian jalan yang lurus hanya itu, bukan yang lainnya. Jangan sampai kita ini terpengaruh ngomongnya orang yang di luar sana mengatakan begini, gak apa-apa, pokoknya nyatane yang Gusti Allah, tapi dalane beda, tujuannya podo. Maaf Bapak Ibu, saya nggak sepakat ini. Kenapa? Karena dalam Islam itu punya konsep dan bagaimana menjalankan konsepnya. Ya, dalam persoalan ibadah ghairu mahdhah pun juga ada konsep dan bagaimana cara menjalankan konsep itu. Ya, nah disitulah kemudian apa, kita juga demikian di dalam ibadah mahdhah pun kita kemudian apa juga harus mengikuti konsep dan cara menjalankan konsepnya. Seperti contohnya kita mau kemudian menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan itu dijalankan? Maka konsepnya adalah pada saat bulan Ramadan untuk menjalankannya. Maka kita pun harus mengikuti kapan itu Ramadan datang. Ini saudara, jangan sampai begini. Yang penting apa tujuannya podo ngibadahe karo Gusti Allah. Yang penting kan niate apa puasa Ramadan. Lho iki sik rojak kok Ramadan. Yang penting kan aku karo Gusti Allah. Puasa itu katanya adalah merupakan haknya Allah, sehingga saya kemudian niatan dengan apa? Ibadah kepada Allah. Mungkin sekilas benar,
Tapi ini geblek, kalau bahasa di tempat saya gemblung. Mengada-ngadakan sesuatu hal yang kemudian tidak benar menurut ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Dan ini pun kalau kemudian kaitannya dengan pembahasan menyangkut masalah fitnah, menyangkut kaitannya dengan ujian, maka orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mengikuti jalan yang lurus itu atau jalan yang lain ya. Wis diwenehi jalan yang kemudian hada siratim mustaqim, inna hada siratim mustaqim. Ternyata kemudian memakai jalan yang lain. Itu juga ujian. Jadi kan tahu ada syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariatnya ditinggalkan, kemudian menggunakan syariat yang lain atau kemudian ketentuan-ketentuan hukum yang lain. Maka panjenengan juga itu adalah pilihan. Oh, gitu kan iya. Ya, jangan dikira tidak saudara. Yang penting kan niatnya, nggak bisa. Niat itu perilakunya harus benar. Sehingga disitulah mutaba'ah. Yang kedua, ikhlas fil amal. Di dalam melakukan amal tadi itu hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Ini saudara, itu kaitannya dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya lanjutkan ayat yang kedua tadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semuanya, yang orang yang suka kemudian, "Loh, aku ki seiman, kamu itu kok ngomong-ngomong karo aku." Ya, kalau seorang mukmin itu kalau melihat saudaranya mungkin agak menyimpang, itu dinasihati. Ya, dinasihati. Kemudian ditunjukkan, "Oh, ini loh, kamu salah. Menurut ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar perilaku yang demikian ini." Ya. Jangan sampai kemudian ditunjukkan kebenaran, brodok atine, dongkol atine. Ya luwene didalili. Ngomongin terus ngene. Kok ya ngerti ya, dalil mendalil ceramah tok. Ya. Sini situ kok dikatakan haram, ini nggak boleh, situ nggak boleh. Maka orang semacam ini, bapak ibu-ibu, digambarkan pula di dalam Al-Quran. Panjenengan buka di dalam surat Al-A'raf ayat 2. Kitabun unzila ilaika falayakun fi syadrika harajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah yang kemudian membedakan. Kitab Al-Quran diturunkan kepadamu Muhammad, jangan sampai kemudian menjadi sempit dada kalian semuanya. Jadi kalau kemudian panjenengan mungkin, maaf ini saya nggak ngelek-ngelek ataupun kemudian ngelokne, kalau jenengan nggak paham terhadap sebuah ayat Al-Quran atau sesuatu yang belum difahami, lebih baik panjenengan diam kemudian memutolaah. Apa mutolaah itu? Belajar lagi, muhasabah kembali. Kenapa? Kalau kemudian sudah terlontar lebih-lebih melakukan sebuah sikap, maka inilah yang kemudian lebih-lebih merasa ibaratnya dituding, merasa dilokne, merasa kemudian merasa kemudian diteriaki. Maka ingat ya, hal-hal yang seperti itu lebih-lebih kemudian hanya membaca Al-Quran, kemudian kita ini sudah tersinggung. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu jelas itu dia pelaku kaitannya dengan ahli maksiat. Artinya berlawanan dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Semestinya harus begitu. Kenapa? Al-Quran memberitahukan litung dirobihi. Ya, apa maknanya litung dirobihi itu? Yaitu kalau bagi orang kafir itu kemudian seperti orang yang kemudian diteriaki, diperingatkan. Tapi kalau orang mukmin, sifatnya orang mukmin, tatkala kemudian ada sesuatu yang demikian ini, maka kemudian Allah menunjukkan wadzikra lil mu'minin, menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin. Artinya pelajaran itu gimana? Loh, gitu salah ya? Apa yang salah ini ya? Kalau gitu saya tahu mutolaah lagi. Mungkin ada benarnya yang disampaikan itu. Kemudian saya mutolaah. Maka inilah orang mukmin. Jangan sampai kemudian wis gak paham, mungkin informasinya kurang,
Ya dalilnya benar, tapi apa informasinya kemudian apa nggak tepat, maka pada akhirnya apa yang terjadi? Salah. Dan itu pun kalau kemudian itu salah, maka apa? Kita boleh, artinya kita kemudian wajib kemudian apa? Menerima sesuatu pelurusan yang kemudian datangnya dari siapapun juga. Kalau kemudian apa? Dari Allah Subhanahu wa taala dalilnya dan Rasulullah SAW. Mari kemudian kita lanjutkan ayat yang surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, aku beriman, wahum la yuftanun, dan kemudian apa? Mereka tidak diuji. Ya, nggak usah dijawab. Ini sebuah pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan ini sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga kemudian apa? Dijawab. Ya dalam ayat yang lain. Ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Ya. Dengan menggunakan harfu takkid kemudian fiil. Ya, fiilnya fiil madhi. Artinya apa? Sebuah kepastian. Nah, sungguh katanya Allah, kami telah menguji mereka min qablihim, sebelum mereka. Ya, artinya apa? Kita dibawa, ditarik ke belakang. Orang-orang yang muncul sebelum kita, siapa itu? Sejak Nabi Adam sampai kemudian diutusnya Khatamil Anbiya wal Mursalin, oleh Allah diuji. Ya, tapi alhamdulillah kita ini diuji oleh Allah, Bapak Ibu-ibu, tidak sama dengan ujian yang kemudian apa? Yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Artinya apa? Kalau kemudian ditimpakan malapetaka itu tidak kemudian apa? Itu semuanya kena. Ya, dan itu merupakan hasil doanya Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah. Ya, yang dibedakan dengan umat-umat terdahulu. Orang-orang yang menyimpang, kalau orang-orang terdahulu langsung dihabisi, Bapak. Diazab langsung. Ada yang kemudian apa? Ditenggelamkan. Ada yang kemudian dikubur hidup-hidupan di pasir. Kaum Samud itu kan ditanam hidup-hidupan. Ya. Dengan adanya lesos, ya mungkin kalau di Malang puting beliung, ya kita ini salah kaprah kok, ono lindu, ya sing diomong nih gunung di sing ngarep meledos, ya terus ono lesos, waduh anak lesos, ya wajar aja kemudian apa lesos ringin yang kebon agung tumbang. Tidak ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang semua apa yang terjadi musibah ini tidak lepas dari kehendaknya Allah. Inilah peradaban umat sekarang ini. Berarti jauhkah kemudian dengan Allah? Jauh. Ini saudara, jauh. Oh iya, ini tandanya manusia jauh dari Allah. Karena tidak sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya apa? Sebagaimana umat terdahulu kemudian kalau kemudian pada zamannya Rasulullah, yaitu apa? Orang-orang as-sabiqun al-awwal yang kemudian apa? Ditanyai, apa yang kalian telah kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa taala marah, sehingga gunung ini atau tanah ini kemudian bergetar. Kita enggak ngono. Nanti tuh lempengan sing bergerak. Nanti tuh gunung sing meledos. Ini semua. Nah, ini pun kemudian apa? Ini kemudian berlaku kepada umat-umat terdahulu pula. Yang kemudian apa? Membuktikan fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, yang mana kemudian membenarkan kaitannya dengan apa yang kemudian dia kerjakan. Artinya pekerjaan yang kemudian dia lakukan itu ada yang membuktikan membenarkan kaitannya dengan imannya tadi. Ada yang kemudian apa? Malah menjadikan apa? Perilakunya dusta. Artinya ngapusi, ngomong iman tapi kemudian apa? Sebenarnya dia nggak beriman. Nah, sekarang banyak lebih-lebih apa yang namanya kebohongan jadi kejujuran. Kamu jangan terlalu polos, jujur ibu. Ya ngapusi titik-titik, mari ngono apa? Ngapusi tenanan. Wis gak apa-apa. Gusti Allah ini Maha tahu. Sekarang zamannya zaman ngapusi kabeh wis kuali. Ya lek gak melu-melu gak keduman. Nah, gitu
Pada akhirnya Pak rusak kabeh. Ini saudara. Maka dalam masa-masa yang demikian ini, maka kemudian kalau kemudian kita ini tidak memegang teguh terhadap imannya kita, betul katanya Rasulullah SAW. Iman orang akhir zaman itu seperti mata anak panah keluar dari busurnya. Baru ngomong iman langsung lepas. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah kepada kita semuanya, ya, memperhatikan terhadap setiap keimanan yang ada pada diri kita masing-masing, karena yang bisa meraba itu ya panjenengan piyambak. Ya, ini hanya ular-ular untuk kemudian memperingatkan kita semuanya, dan juga termasuk juga dengan pribadi saya juga dalam konsep beginian ini juga teringatkan untuk kemudian selalu istiqomah memegang teguh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita terselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang akhirnya ada ini, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah ada dalam dinul Islam, dan lebih-lebih di dalam bulan Ramadan kita ini mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan, dan kemudian kita bisa mapak yang namanya malam Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang punya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.